Dan sebenarnya dalam pandangan iman Kristen itu seperti apa gitu? Apakah boleh kita merasa tidak baik-baik aja atau istilah kerennya mungkin it's okay not to be okay Not gitu. to be okay. Kadang-kadang saya juga ragu bagaimana kita mendefinisikan oke gitu ya. Karena orang suka nanya di gereja, saya juga suka nanya sama jemaat saya apa kabar, dan jawaban kita orang Indonesia selalu Standar baik. ya Pak ya, baik. Ini karena Pak WP biasa, mungkin karena jadi pendeta akhirnya sering ya melihat bukan hanya dari jawaban yang itu tadi covernya saja, tapi juga dari gesturnya, bahkan aromanya Bapak sampai bisa identify gitu ya dia sedang bermasalah atau enggak. Kan tingkat keuletan resilience setiap orang itu berbeda-beda. Tingkat kemampuan menahan bebannya beda. Ada yang kayak gelas ini cuman bisa 200 cc air. Ada yang kemudian kayak botol air mineral 1 liter. Ada yang barangkali kayak tandon air 5.000 liter gitu. Itu betul. kapasitasnya beda-beda. Selamat datang di Sigmo Siniar GKI Promo. Halo Sobat Sigmo semuanya, senang bisa berjumpa dengan semua Sobat Sigmo yang ada di rumah. Dan hari ini sebenarnya kita ada salah satu topik yang mungkin Sobat Sigmo sudah baca di judul video pada hari ini. Tapi sebenarnya sebelum kita memulai podcastnya atau sebelum kita berbincang dengan narasumber nanti, alangkah lebih baik kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hans Christian dan juga Saya Unil, ya biasanya dipanggil Kak Unil aja. Kak Unil, ya. Dan kita yang akan memimpin podcast Sigmo pada hari ini. Dan Kak Unil, hari ini kita akan membahas tentang apa, Kak? Nah ini dia, Sobat Sigmo pernah nggak ya merasakan dalam hidup ini tuh tiba-tiba kayak capek banget, bosen atau merasa gagal, merasa nggak enak deh. Tetapi kita nggak kelihatan begitu ya, terlihatnya tuh senyum, kayak tenang gitu. Tapi sebetulnya di dalam tuh kayak lagi bergolak gitu. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Yep, dan hari ini juga mungkin ada yang sedang merasa lelah, putus asa, mungkin udah mau menyerah dengan segala tantangan hidup yang sedang terjadi. Dan sebenarnya dalam pandangan iman Kristen itu seperti apa gitu? Apakah boleh kita merasa tidak baik-baik aja atau istilah kerennya mungkin it's okay not to be okay Not gitu. to be okay. Oleh karena itu kita hari ini sudah kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber kita bersama dengan Pak Pendeta Wahyu Pramudia. Biasanya dipanggil Pak WP Pak sih. WP. Boleh ya sebut dipanggil aja Pak WP ya. atau pendeta WP, Pak WP, Kak WP boleh, silahkan. Kak WP. Pak Sekarang WP. Pak WP kesibukannya sedang apa, Pak? Kalau Sekarang saya masih menjadi pendeta jemaat di GKI Ngagel Surabaya. Belakangan saya lagi banyak bikin konten tentang kehidupan bergereja di Instagram saya @pdtwp. Sepertinya barusan saya lihat deh Pak sekilas IG-nya Bapak yang tentang gereja. Waduh. Udah follow belum ya? Sebentar lagi saya akan follow Pak. Setelah Takut ini sama- kita follow Baiklah. Udah ketinggalan dari hampir 11.000 orang gitu ya. Waduh. Iya. Baiklah, saya nanti menjadi yang ke-12.000 Pak. Thank you. Bapak baik-baik saja hari ini? Saat ini? So far oke. Oke beneran tapi ya Pak ya. Oke, beneran, Pak. Kadang-kadang saya juga ragu bagaimana kita mendefinisikan oke gitu ya. Karena orang suka nanya di gereja, saya juga suka nanya sama jemaat saya apa kabar, dan jawaban kita orang Indonesia selalu Standar baik. ya Pak ya, baik. Kalau di gereja tertentu malah jawaban baik dianggap kurang baik. Ya. Harus menjawab luar biasa Harus gitu selalu ya. luar biasa gitu. Padahal juga kalau pagi ini kita bisa bangun dan jantung kita berdetak biasa, itu kan hal yang baik ya. Betul. Iya. Coba kalau jantungnya Han berdetak luar biasa, dia ke UGD sudah. Itu Baik gitu kayaknya jawabnya, bangun Pak aja ya. susah gitu, Pak. Oke, jadi gimana ini Pak? Kalau menurut Bapak ada orang yang mungkin sedang tidak merasa baik tapi dia menjawab baik gitu. Oke nggak Pak?
Ya, yang pertama seringkali saya lihat itu sebagai semacam basa-basi orang timur ya. Yap, ya. Basa-basi orang timur juga seringkali yang kedua itu untuk melindungi diri dari pertanyaan lebih lanjut. Nanti kan kalau jawab nggak oke, orang akan bicaranya dedes ya, mengejar nggak oke-nya gimana gitu. Nah, biasanya orang yang nggak oke itu juga seringkali nggak mau dikejar gitu ya. Maka dia menjawab di permukaan oke. Nah, sebagai orang yang menjadi lawan bicaranya seharusnya kita memperhatikan, ngelihat gitu ya. Ada yang orang yang pernah misalnya kayak saya ngobrol sama Hans di situ, dia menjawab oke, tetapi saya tahu dia nggak oke. Dari mana? Dari aroma tubuhnya. Ini kayaknya nggak mandi bahaya beberapa nih. hari, misalnya begitu ya. Kena deh. Bajunya kucel, rambutnya nggak terawat. Dari situ saya tahu dia nggak oke gitu ya. Biasanya kalau itu teman, sahabat atau jemaat, saya bilang kita minggir sebentar ya. Dan saya punya kartu sakti sebagai pendeta. Gimana tuh Pak? Kartu saktinya. Kartu saktinya yang nggak pernah gagal Hans atau Unil selalu adalah bertanya, saya mau berdoa untuk kamu sekarang. Ini. Apa yang perlu saya doakan untuk kamu? Nah, di situ aja biasanya orang udah pecah dan dia akan tanya, kok Pak WP tahu saya nggak oke dari mana? Nah, selalu saya jawab, ya Tuhan ngasih tahu gitu aja sih. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal budaya timur, berarti kan ada aja orang yang susah untuk jujur soal pergumulan mereka. Nah, itu kalau dari pandangan Pak WP sendiri karena apa Pak? Kalau sekarang saya ngelihat mungkin kalau di pertemuan langsung orang bisa nggak jujur ya. Tetapi di media sosial itu kadang-kadang Terlalu malah jujur. muncul vulgar gitu Iya, ya. Apalagi iya. kalau di media sosialnya itu ada tanda tertentu ya bahwa ini di-share tidak untuk umum, ini di-share hanya untuk kalangan sendiri. Yep. Nah, kadang-kadang orang itu terbuka banget gitu ya. Saya pernah punya pengalaman gitu. Waktu itu era-era Facebook yang masih populer, semua golongan pakai Facebook. Kalau sekarang kan Facebook itu generasi senior, lebih senior dari saya ya. Saya ngelihat seorang teman saya di Facebook itu posting ini loh. Ini apa Fotonya itu? ini. Fotonya ini terus tergores gitu ya. Nah, karena saya udah pengalaman, saya lihat ini caper atau enggak sih. Saya lakukan Google reverse image search untuk tahu dia ambil gambar ini dari Google Ya, atau real or not enggak. gitu ya. Nah, ternyata enggak ada gitu. Jadi saya langsung kemudian chatting sama dia, saya pendeta WP nih, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan. Nah, chatting itu kemudian berbales kurang lebih 1 jam kemudian dan dia mengatakan, Bapak satu-satunya yang nanya serius, ada apa dengan hidup saya, boleh nggak kita ketemu? Saya bilang oke, I'm available untuk itu walaupun kita belum pernah ketemu. Maka ketemulah saya di sebuah resto cepat saji di Surabaya gitu ya. Dan kemudian dia mengisahkan hidupnya, perjalanan hidupnya yang tidak mudah ya Pak ya. Nah, saya mau ceritain deh kepada Anda setelah pesan-pesan berikut ini ya. Ya. Ini karena Pak WP biasa, mungkin karena jadi pendeta akhirnya sering ya melihat Ya. bukan hanya dari jawaban yang itu tadi covernya saja, tapi juga dari gesturnya, bahkan aromanya Bapak sampai bisa identify gitu ya dia sedang bermasalah atau enggak. Yang Bapak temukan biasanya hal-hal yang di cover dari seseorang enggak jujur ya dengan jawaban itu karena masalah yang dipendam, atau dia kesepian, atau merasa jauh dari Tuhan, merasa kayak Tuhan tuh sedang nggak denganku. Gitu. Iya, menarik Bapak tuh, sering nemunya yang gimana? Kalau kembali ke kasus yang menghubungi saya karena dia melakukan melukai diri sendiri ya. Dia itu udah mencoba reaching out, tetapi bagi teman-temannya dianggap ini caper, baper, nggak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi udah punya beban hidup, dia ngerasa tertolak gitu ya. Makanya ketika saya berespon serius, kami ketemu, saya tanya sebenarnya ada apa sih nak gitu ya. Dan kemudian dia bilang, Pak, saya ini udah tunangan, tinggal 4 bulan lagi dari tanggal pertemuan itu dia akan menikah. Nah, tapi dia ngomong dia dan temennya dan kekasihnya itu membuat kesalahan sehingga hamil duluan. Saya bilang kan, ya udahlah itu kesalahan, kamu jangan membunuh anak
dalam kandungan, waktu pernikahan kan toh tinggal 4 bulan lagi gitu ya. Dan itu kan juga dengan orang yang kamu kasih dan cintai. Coba terus terang kepada orang tua kedua belah pihak gitu ya. Saya yatim piatu, saya nggak punya orang tua. Ke calonmu, udah Pak. Terus gimana? Ya teman-teman boleh percaya atau enggak ya. Dia bilang mertua saya Pak, calon mertua saya sangat malu. Wah. Dan memarahi, mencaci maki saya. Dan kemudian dia berkata kepada tunangan saya itu anaknya, kamu pilih perempuan ini atau papa mama. Wah. Bapak, teman-teman bisa bayangin, Bapak bisa bayangin juga, saya yatim piatu, nggak punya anak, nggak punya orang tua, anak dalam kandungan 3-4 bulan, calon mertua saya menolak saya. Iya, ya. Ya akhirnya saya pergi dari rumah itu karena calon suami saya bilang, sorry nggak bisa lanjut, aku pilih orang tuaku. Wow. Dan gambar itu dia ambil setelah beberapa hari dia melukai dirinya dan dia upload di media sosial gitu. Jadi kondisinya dia sekarang pada waktu percakapan itu ya udah hamil 3-4 bulan, tunangannya memilih orang tuanya, dia yatim piatu. Jadi dia putus asa, dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Udah mencoba menghubungi kalangan terdekat, tidak membantu, posting di media sosial, dikira caper atau baper. Dan dia serius, dia mau membunuh dirinya. Wah, kalau itu betul-betul not okay ya, untuk common situation it's really not okay. Itu, berat sekali untuk dihadapi. Pasti, itu dengar ceritanya saya merasa wah sangat prihatin gitu dengan orang yang mengalami kejadian itu. Tapi satu hal yang saya tangkap ya dari cerita Pak WP juga adalah ketika menghampiri orang yang terlihat not okay itu, hal pertama yang dilakukan adalah non-judgmental terlebih dahulu pasti kan Pak. Jadi hal yang pertama kalau kita ngerasa ada teman kita mengindikasikan tidak oke ya, perkataannya ngelantur, penampilannya nggak biasa, aroma tubuhnya menunjukkan dia nggak mandi, nggak membersihkan dirinya, adalah dengan pertanyaan, kalau kita orang Kristen ya, paling enak, saya bisa doain apa untuk kamu? Udah. Gestur itu menjadi petunjuk terbuka. Kalau gendernya sama, kita bisa menepuk pundaknya pelan aja untuk bilang, bro, yuk doa sebentar. Kalau perempuan kita bisa bilang, boleh nggak kita doa sebentar? Gitu. Tapi itu berlaku nggak Pak untuk orang yang mungkin non Kristen gitu? Apakah kita juga boleh mendoakan dan menawarkan bantuan doa itu Pak? Nah, kalau non Kristen saya tahu kenalan kayak gitu, biasanya karena saya pendeta saya akan bilang gini, tanya dulu. Saya ngerasa ada sesuatu ya dengan kamu ya. Oh ya saya pendeta gitu ya, bukan dukun, saya pendeta. Cuman dari pengalaman berurusan dengan orang, saya ngerasa ini ada sesuatu. Iya. Nah, boleh nggak kita ngobrol? Nah kalau orang sudah ngobrol, lalu saya akan nanya, saya ini orang Kristen, saya pendeta, saya nggak mungkin doa pakai agama yang lain, saya nggak ngerti. Boleh nggak saya berdoa sebagai orang Kristen untuk kamu? Dan di Indonesia cuma 2 ajakan yang nggak bisa ditolak. Ajakan makan, ajakan doa. Iya, ciri khas banget ya kalau di Indonesia ya, diajak makan sama diajak beribadah kembali kepada hakikat manusia. Ya, mereka akan selalu bilang, oke Pak, oke Pak. Dan saya selalu tegaskan, ini enggak kristenisasi kok, saya cuman berdoa untuk kamu sebagai sesama manusia, itu yang bisa saya tawarkan. Atau kadang-kadang ya, kalau saya ngelihat keadaannya kok enggak oke, enggak fine gitu ya, saya tawarin, mau makan nggak bareng saya? Supaya nanti bisa keluar ngobrol di situ ya Pak ya? Enggak juga, karena biasanya kalau orang dalam keadaan stres, depresi itu dia nggak merawat tubuhnya, dia makan minum itu nggak mikir. Lupa, iya benar. Nggak mikir.
Jadi lupa gitu ya, dia lupa, dia nggak makan, nggak minum, dan kondisi itu mempengaruhi kestabilan emosinya. Kalau nggak percaya rekan-rekan coba aja, kalau lapar kan mudah marah kan, Betul. gitu kan. Hans itu Pak, kalau saya memang biasa puasa saya Pak ya. Iya. Kalau lapar itu mudah marah, kalau situasi hidupnya nggak enak, mereka yang bergumul dengan stres dan depresi pada umumnya tidak menggerakkan badannya, tidak terpapar matahari, masuk kamarnya surem banget, umumnya kayak begitu ya. Tentu ada pengecualian. Nah, itu sebabnya perlu ditarik keluar dari goanya gitu loh. Sebelum percakapan yang sangat mendalam, urusin dulu soal makan minum. Kan Tuhan juga gitu sama Elia kan. Iya, Dia bilang makan, minum, tidur. Jadi itu kebutuhan fisik, fundamen yang Tuhan penuhi dulu, baru kemudian ayo jalan kita ngobrol. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang Elia itu Pak ya, kalau kita baca kan memang pergumulannya itu tinggi banget ya, Betul. mendoakan bangsa gitu. Cuma hari-hari ini kan tidak semua orang itu sedang bergumul dengan bangsa ya Pak. Iya. Level stresnya atau level problemnya itu kan juga beragam. Berbeda, Kira-kira nih Pak, untuk membawa kasus Elia yang memang sebenarnya boleh kan kita not feeling okay itu. Tetapi manusia itu kan lain-lain not feeling okay-nya. Ada yang seperti Bapak tadi cerita kasus seperti itu, tapi ada juga misal nih anak dia tesnya aja dapat jelek gitu, tapi itu sudah kayak hancur hidup karena takut orang tuanya marah. Atau hal-hal yang bagi orang lain itu sederhana tapi buat dia it's really not okay, nggak punya teman misalnya. Kira-kira gimana tuh Pak? Jadi esensi pergumulannya Elia itu gini, kan dia habis menang melawan 450 Nabi Baal kan. Terus kemudian ada ratu perempuan namanya Isabel yang sebel sama dia, ngancam mati gitu. Betul. Nah, orang ini barusan menurunkan api dari langit nih. Dia bukan sembarang orang pasti. Tetapi ketika Tuhan mengajak dia berbicara, Hans dan Unil tuh jawabannya menunjukkan ada dua pergumulan mendasar ya. Dia bilang gini, aku bersusah payah melayani engkau, nggak ada seorang pun yang mendengarkan pemberitaanku. Alias problem pertama yang dia share adalah aku nggak ngelihat hasil kerjaku, aku nggak ngelihat hasil pelayananku, aku nggak ngelihat dampaknya. Itu kan berarti pergumulan tentang meaning, arti hidup. Hidupku itu artinya apa sih? Maknanya kayak dia nggak lihat. Ya, sebagai seorang nabi, aku sudah berkhotbah, sudah memperingatkan, nggak ada yang dengar aku. Ya, itu esensi pergumulan yang utama, yang juga bisa terjadi pada setiap orang bahwa mereka struggling dengan meaning gitu ya. Seperti dikatakan kan, if you have a why to live, then you will survive in anyhow. Kalau Anda dan saya punya alasan untuk hidup, kita akan bertahan dalam situasi kayak apapun. Nah, kadang-kadang meaning of life-nya itu jadi nggak dapat gitu ya. Pak, saya bekerja keras untuk apa sih? Istri suami meninggalkan saya, anak saya kena narkoba. Apa artinya hidup saya? Krisis eksistensial terkait makna. Yang kedua adalah rasa sepi. Kan Elia bilang gini, aku ini hanya seorang diri gitu ya. Gak ada yang menemani aku dan sekarang ada yang mau membunuh aku gitu ya. Jadi krisis makna plus rasa sepi itu hantamannya double. Iya. Dan di dalam kasus-kasus di mana orang berpikir untuk bunuh diri, beberapa klien saya selalu menyangkut soal salah satu dan seringkali keduanya. Krisis makna. Jadi saya hidup ini untuk apa Pak? Gitu ya. Dan kemudian saya ini sendirian, nggak ada yang ngerti aku, nggak ada yang ngerti aku Kak. Orang semua tak ceritain, nggak ada yang percaya bahwa memang situasinya kayak begitu. Jadi krisis makna, kemudian rasa sepi, nah itu menghadirkan sebuah pergumulan eksistensial yang berat. Nah tapi saya senang tuh ketika ngelihat membaca Alkitab, teman-teman bisa baca Alkitab ya. Kan Elia diminta untuk ayo maju kita ngobrol gitu kan. Kemudian tuh datanglah angin yang besar. Elia itu udah tahu Tuhan pernah menghukum Israel dengan angin yang besar. Dan dia berpikir ya udah gue dihukum, gue mati udah. Tapi Tuhan nggak ada di situ. Lalu ada api, ada gempa bumi. Tuhan nggak ada di situ. Kalau kita bayangin barangkali Elia udah berpikir gini, ya udah deh, gue mati deh, udah selesai, gue dihukum nih, gue salah lah, saya memang harus mati lah gitu ya. Tapi di antara cara-cara Tuhan yang pernah Tuhan pakai untuk menghukum gempa bumi, angin, api, Tuhan nggak ada di situ.
lalu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Dan kemudian Tuhan berbisik. Dalam sebuah terjemahan Alkitab dikatakan Tuhan berbisik. Apa sih yang mau dikatakan? Tuhan itu nggak datang untuk menghukum. Tuhan datang mendekat. Kan saya nggak mungkin berbisik ke Hans dari jauh. Iya. Itu teriak namanya. Iya. Jadi ketika Tuhan tahu hambanya lemah, Tuhan tidak datang untuk menghukum, dia datang untuk menegaskan bahwa saya ini dekat, lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Jadi it's okay untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Oke. Dia ngerti. Hmm. Kan Yesus juga bilang gitu kan. Ini seperti mau mati rasanya gitu. Iya. Saya lagi bergumul, para murid tidur. Ya, Tuhan juga mengalami perasaan-perasaan yang kita alami sebagai manusia. Dan itu wajar ya, pergumulan-pergumulan orang pasti berbeda-beda gitu. Dan output atau dampak yang dihasilkan dari pergumulan itu pasti beda-beda. Ya resilient, daya tahan tiap orang berbeda. Makanya kita nggak bisa bilang gini, nilai jelek sekali aja udah Ya. mau bunuh diri gitu. Patah hati sekali aja udah mau bunuh diri. betul. Kan tingkat keuletan resilience setiap orang itu berbeda-beda. Tingkat kemampuan menahan bebannya beda. Ada yang kayak gelas ini cuman bisa 200 cc air. Ada yang kemudian kayak botol air mineral 1 Ya. liter. Ada yang barangkali kayak tandon air 5.000 liter Iya, gitu. Itu betul. kapasitasnya beda-beda. Iya. Ada gelas yang tipis juga Pak ya, mungkin setipis kesabaran saya. Waduh. Nah ini agak, aduh kok jadi curhat saya Hans. Iya, Gimana tapi sih? ngomong-ngomong kesabaran nih Pak. Zaman-zaman sekarang kalau misalnya kita melihat zaman Elia kan pergumulannya pasti mungkin ada yang sama tapi cenderung berbeda dengan orang-orang sekarang. Bahkan di zaman sekarang itu ada yang mungkin kalimatnya seperti saya capek untuk hidup atau mungkin sesimpel lelaki tidak bercerita gitu Pak. Ya, tahu-tahu bunuh diri. Iya, tahu-tahu- Lelaki nggak boleh nangis. Iya, laki nggak boleh Tiba-tiba hilang menangis aja dia. gitu. Itu gimana Pak? Pandangan Pak WP terhadap itu? Nah, kita kan juga tahu kan ya, makanya di sebuah merek apa itu tempat jualan macam-macam itu kan nggak boleh sebut merek ya. Nggak Ya. boleh. Nah, itu kan disediakan kursi besi katanya. Ya. Ya, Anda ngamatin nggak yang duduk di situ jarang perempuan, laki-laki semua kan. Di warung-warung kopi yang di jalanan yang nongkrong itu juga laki-laki loh. Iya. Kenapa sih? Karena ya itu orang bilang kan laki-laki nggak boleh bercerita gitu ya. Ya. Tapi teman-teman juga yang nonton paham nggak sih kalau laki-laki itu kadang-kadang punya hobi yang membuat dia itu berkonsentrasi di situ. Misalnya ya pelihara ikan, kemudian apa itu jam tangan atau nata-nata Robot-robot tuh, Pak, yang kotak-kotak, kecil dan ya. yang lain. Ingat nggak di dalam semua hobinya laki itu kata-kata jarang terlibat. Iya lagi, iya. Dia diam. Dia ngeliat. Dia diam. Dia ngeliat. Kenapa sih? Karena dia mau Mikir. menata pikiran. Menata hatinya. Sebelum nanti ke rumah ketemu dengan istri yang kesabarannya Setipis. setipis tisu katanya tadi kayak gitu kan. Sebelum ketemu anak-anak, sebelum menjadi yang lain gitu ya. Dan ya semua orang butuh itu Hans, kesempatan untuk apa ya, Berpikir. menata ya, mengkalibrasi, menata hati dan pikirannya gitu ya. Nah, kalau ritual itu berfungsi dengan baik, iya daya tahannya masih ada ya. Iya. Tapi kadang-kadang untuk itu pun juga Sulit. ya nggak laki nggak perempuan juga seringkali orang luar nggak ngerti ya. Ngapain sih main robot-robotan harganya mahal kayak anak Iya. kecil aja gitu. Ah, iya, Betul. iya. Ngapain sih tiap pulang nongkrong di warung kopi, di rumah kan juga ada gitu. Iya. Jadi mari kita lebih empatik untuk ngerti bahwa ini sebenarnya ada apa sih gitu ya. Entah laki, entah perempuan, ada apa. Ya perempuan sih bagi saya juga punya keuntungan tersendiri ya. Ya Kak Unil ya, kalau mau nangis kan bisa ya ngajak teman perempuan gitu ya. Ke toilet yuk. Coba sekarang saya Nangis bilang nggak ada Hans, yang ke menghakimi. toilet yuk. Saya monggo Pak. Duluan saya nanti Ya menyusul. apalagi Anda lihat saya misalnya memeluk Hans terus ke toilet gitu kan Anda pasti udah gimana. Tapi kalau Unil dengan sesama Iya. perempuan kan kita Iya, lihat wajar gitu ya. Saya nggak bilang bahwa laki-laki lebih untung atau lebih rugi, tetapi lihat masing-masing itu punya struggle-nya untuk mengatasi gelora di dalam hati tadi.
Wah, ini asik sekali nih. Saya Iya. baru tahu bahwa laki-laki itu butuh ruang itu tadi ya, Iya, yang nggak iya. boleh ngomong. Pantes Mewakili suami laki-laki. saya pendiam ya. Kamu pendiam apa enggak? Kalau saya pendiam karena ya benar harus menata pikiran dan kadang itu memang harus menyelesaikannya bukan tidak mau melibatkan orang lain, tapi mungkin memang kadang itu butuh ruang sendiri dan butuh ruang untuk mengelola emosi yang saya alami terlebih dahulu begitu. Iya, jadi bahasa sederhananya gini, laki-laki itu butuh gua untuk dia berdiam diri. Nah setelah itu dia siap. Betul. Bukan berarti nggak peduli. Iya, iya. Kalau di dalam gua juga jangan dilempari batu. Iya, iya, iya. Oke. Wow. Kalau tokoh Alkitab yang mungkin kita coba melihat ada beberapa tokoh Alkitab lain yang mungkin bergumul juga dan caranya menyelesaikannya berbeda-beda Pak. Contohnya misalnya seperti Ayub dan Yudas. Kita melihat dua tokoh Alkitab yang mungkin satunya di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, tapi kita bisa sama-sama belajar bahwa cara mereka menghadapi pergumulan itu sangat berbeda. Kalau menurut Pak WP seperti apa? Tadi kita ngobrol soal Elia. Elia. Terus tadi siapa yang sebut? Ayub sama menyesali hari Yudas. kelahirannya Yudas. Dan Bisa Yudas. nebak nggak ketiganya persamaannya apa Hans? Persamaannya Sama-sama bergumul ya. sama-sama bergumul, sama-sama laki-laki Pak saya. Kan aku hampir ngomong itu, untung bukan aku yang ngomong ya. Nanti Sama-sama dirajam laki-laki. saya. Iya. Dan lihat caranya menghadapi kan berbeda ya. Iya. Berbeda ya. Elia kemudian Tuhan menjawab dia, mendekap erat dia dan berkata, Elia, ada 7.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah kepada Baal. Jadi Tuhan itu memperlihatkan kepada dia hasil pelayanannya. Ketika dia merasa krisis eksistensial, pelayananku gak ada artinya, Tuhan bilang ada 7.000 orang yang tetap setia. Ketika dia merasa sepi, gak ada yang ngerti aku, nah dia menjawab dengan mengatakan, nanti Elisa akan mendampingi engkau bersama-sama dalam pelayanan. Iya. Itu berarti Tuhan mau bilang apa? Enggak. Kamu nggak boleh mati. Aku menyertain. Nah kepada Ayub yang kemudian menyesali hari kelahirannya kan Tuhan tidak kemudian mengabulkan. Oh kamu menyesali hari kelahiranmu ya. Udah paspor visamu dicabut di dunia. Kan enggak gitu ya. Jadi kepada hamba-hambanya yang struggle dengan dan kemudian menghendaki kematian. Ada juga Yunus. Yunus ya. Ya kan dia kesal, dia marah, dia menghendaki kematian. Kemudian Yeremia atau Yesaya saya lupa yang kemudian menangisi dan merasa tertipu karena melayani nggak ada hasilnya. Tapi Tuhan juga tidak memberikan kepadanya kematian. Betul. Yang kepada yang struggle ini dan dalam percakapan kita ini semuanya laki-laki. Tuhan menjanjikan penyertaan tuh. Iya. Alias Tuhan bilang nggak boleh mati gitu. Memang kasus Yudas berbeda karena ya entah apa yang terjadi, kemudian dia memutuskan Dia yang untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga Saul kan, Ya, yang Saul. ketika kalah perang, kemudian dia memutuskan untuk udah gue mati saja. Ahitofel, penasehat Daud yang memberontak ikut Absalom, dan kemudian dia udah karena dia tahu bakal kalah dia mati aja. Dan semuanya pria. Ya. Wah ini, jadi menurut Bapak Tuhan marah nggak ya kalau ada orang tuh yang benar-benar sampai stay dead nih? Stay dead dulu ya, nggak sampai mati nih, tapi berusaha untuk mengemukakan emosinya itu sampai bilang, aduh udahlah aku mati aja lah, udah kalau gini aku mati aja. Bahkan mungkin mencoba tapi nggak berhasil gitu. Menurut Bapak seperti itu bagaimana di pandangan Tuhan? Iya, saya mengingat beberapa klien konseling saya ya, yang mencoba dan berhasil ada. Dan beberapa bulan setelah kejadian saya baru tahu, saya membaca catatan yang ditujukan untuk saya. Waduh. Bunyinya kurang lebih gini, Pak WP terima kasih udah jadi teman, sahabat, udah dengerin saya, udah menghabisin waktu berbulan-bulan, tapi saya gak kuat lagi. Kalau keluarga menemukan nota ini berarti saya sudah nggak ada lagi di dunia. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Benar, berbulan-bulan kita berbicara, dia sudah mengakui kecenderungannya untuk
suicidal thoughts, dia ngobrol, dia ngomongin semuanya. Kita mencoba nemenin, keluarga mencoba menemenin, tapi kita juga nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba saja keputusan itu dia ambil gitu ya. Untuk teman-teman yang considering bunuh diri, tolong gitu ya, pertimbangkan ini. Kalau teman-teman bunuh diri, mungkin teman-teman merasa masalahku selesai. Tapi teman-teman akan meninggalkan masalah dan luka yang gak akan pernah selesai bagi keluarga, bagi orang yang menyayangimu. Trust me. Saya punya teman-teman yang anaknya bunuh diri dan luka, rasa bersalah dan banyak hal itu gak pernah selesai di dalam hidup mereka. Jadi please pikirkan kembali ya. Setidaknya break, jangan dilanjutin kalau udah mau minum obat lah, mau pergi lah. Udah tolong jangan dilanjutin dulu, tidur dulu, makan dulu, ngopi dulu, kontak saya atau siapapun orang yang Anda dekat, udah break dulu gitu. Karena saya tahu pikiran itu tiba-tiba bisa kayak mencekam gitu dan seolah-olah nggak bisa ngelihat yang lain gitu ya. Kayak gelap gitu udah ya. Iya udah udah mati rasa gitu, udah setengah terbang gitu ya, kata teman saya yang mencoba dan gagal. Bayangin mencoba gagal, tuh malunya apa nggak double tuh. Nah dulu ada orang yang pernah saya muridkan, dia kayak gitu, dia mencoba karena patah hati, dia minum obat serangga. Waduh. Saya langsung ke UGD. Dan dokter bilang, udah bisikin sih ke saya sih, Pak tenang aja Pak, belum meninggal. Oh ya, tenang Pak, saya jamin gak meninggal. Soalnya dia minum obat serangga yang murahan gitu. Yang gak terlalu kuat ya. Yang gak terlalu kuat gitu, jadi tenang aja. Jadi waktu saya menghadapi dia, saya udah tahu dia gak bakal meninggal, tapi saya juga membayangkan nih gimana lagi, membayangkan masa depannya, menata hidupnya kan nggak gampang. Betul. Ya, teman saya itu tatoan, wajah preman, patah hati, bunuh diri gitu kan. Apa yang orang akan katakan gitu ya. Dan karena obat serangganya ternyata murah, nggak efektif. Setelah dia keluar orang menyebut namanya, misalnya ini Hans ya. Hans, kemudian merek obat serangganya jadi sebutan. Hans yang mana ya? Hans yang gitu loh. Semakin melekatlah stigma itu kan dalam hidup. Jadi saya butuh waktu untuk memulihkan dia cukup lama untuk kemudian mengatakan semua orang udah tahu kisahmu. Dan biarkan semua orang juga tahu bagaimana kamu merespons anugerah kesempatan hidup yang Tuhan berikan itu. Gak ada pengalaman yang disia-siakan Tuhan. Dan itu terbukti loh Hans dan Nuni loh. Jadi ceritanya suatu kali ada seorang ibu, anaknya itu mencoba bunuh diri. Gagal. Ditolong, sembuh, tapi dia gak mau keluar kamar. Dan orang tuanya udah menata supaya nggak ada barang-barang berbahaya. Ini udah dipasangin teralis, tembok sudah dikasih kayak pengaman lah ya. Pengaman, pokoknya dia nggak nabrak-nabrak kan. Wes aman lah. Tapi dia di kamar terus, makanan keluar masuk. Nah dari situ orang tuanya tahu, nih anak masih makan, masih hidup, enggak. Tapi dia nggak berani keluar ya. Pak WP coba deh naik ajak bicara, saya ketok gitu. Siapa? Pendeta WP gitu. Oh iya saya nonton Bapak di YouTube. Terus pertanyaannya gini, Pak WP udah pernah bunuh diri belum? Saya bilang belum sempet sih, nggak pernah gitu. Terus dia jawab gini, udah Pak WP pergi aja, Pak WP nggak ngerti saya. Saya turun dan si mama bilang, Pak jangan merasa tertolak ya, Bapak itu hamba Tuhan ke-13 atau 14 yang ditolak oleh anak saya. Bapak ditanyain kan udah pernah bunuh diri belum? Gitu. Oh oke. Saya bilang Bu, 2 minggu lagi saya datang. Saya datang 2 minggu lagi. Nah Anda pasti bisa membayangkan siapa yang saya bawakan. Teman saya yang pernah mencoba bunuh diri, yang preman, yang itu tadi. Yang ini. Iya. Wah mamanya begitu ngeliat dia, Pak anakku gak diopok-opok nota. Aman toh Pak. Percayalah Bu gitu ya. Saya temani dia naik, saya ketok. Siapa? Pendeta WP. Pergi. Enggak, gue buat temen nih. Terus dia tanya, temannya Pak WP pernah bunuh diri? Teman saya bilang, pernah. Loh kok masih di sini? Gagal. Pintu terbuka, teman saya masuk, langsung ditutup. Jepret. Bapak nggak ikut masuk? Nggak boleh. Oh. Saya turun, mamanya khawatir.
Pak nggak apa-apa toh Pak, itu tadi kan Tatuan. Horor gitu ya. gondrong, nggak karuan. Setelah Bu, tenanglah. Kalau digebuki kita akan dengar suaranya. 35 menit kemudian pintu terbuka dan si ibu terkejut. Lebih terkejut lagi kami mendengar anak itu ngobrol sama teman saya, ketawa-ketawa. Lalu dia, "Mam, lihat Mam, wajahnya preman kayak gini gara-gara patah hati, pernah mencoba bunuh diri loh Mam, gagal lagi Mam. Dia ngerti aku, kami tadi doa bareng." Pulang dari situ saya bilang sama teman saya, ya, lihat kan, di dalam kelemahan, keterbatasan, kesalahan Tuhan juga bisa pakai kamu. Yang terluka, yang menyembuhkan kan. Saya bilang saya udah ditolak sama dia. 13, 14, 15 sama Tuhan ditolak. Cuman kamu yang bisa ngeluarin dia dari guanya. Tentu teman saya walaupun wajahnya serem gitu nangis loh dia. Dia bersyukur bahwa Tuhan masih menolong dia. Dia bersyukur bahwa kesalahan yang paling fatal, paling memalukan, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan hidup orang lain. Saya pulang, saya antarin sama dia. Selalu ingat ya, hidup itu berharga. Iya. Betapapun dalam kamu udah salah, betapapun kamu ngerasa dirimu sampah, jangan akhiri hidupmu. Tuhan itu pemulung yang agung gitu ya. Keren. Yang bahkan ketika kamu merasa dirimu sampah sekalipun Tuhan itu tahu ada nilai di dalam hidupmu dan Tuhan bisa pakai itu untuk pekerjaannya. Itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman yang ngerasa hidupnya udah hancur berantakan ya. Saya suka bilang sama mereka, tiap hari kami itu membuang sampah dari dalam rumah keluar. Kami punya langganan tukang pemulung yang ketika ngelihat barang itu selalu gembira dan berkata, "Oh, ini bisa dijual Pak, ini bisa dibongkar, ini bisa dijual, ini masih ada harganya, itu masih ada nilainya." Bagi saya sampah itu, tapi dia bisa ngelihat keberhargaan itu loh. Saya pikir, iya ya Tuhan tuh dengan segala hormat ya, tidak bermaksud merendahkan, melecehkan beliau. Beliau itu pemulung yang agung yang selalu ngelihat bahwa di balik hidup yang kayaknya hancur, berantakan, sampah, nggak berharga, Tuhan masih bisa membuat sesuatu yang bernilai dari hidup orang itu. Tuhan masih bisa melihat bahwa sehancur apapun hidupmu berharga. Jadi stop kalau kamu berpikir untuk bunuh diri. Iya. Wow, banyak banget nih Hans yang aku langsung mancep di sini loh Hans tadi pesan-pesan dari Pak WP itu ya, yang aku ingat pertama kalau ketemu dengan orang yang sedang dalam pergumulan, rangkul, peluk, tanya apa yang bisa kudoakan tadi betul ya, apa yang bisa kudoakan atau ajak makan. Tips pertama langsung mancep di saya. Yang kedua kalau ada yang memiliki pemikiran bahkan untuk mengakhiri hidup, tadi Pak WP bilang, kamu mungkin selesai di dunia ini, tapi think about who's after that, who's left here, dan akan menyakiti siapa lagi setelah itu. Dan yang terakhir Pak WP, waduh ini saya sampai merinding dengar Bapak bilang ya, Tuhan adalah pemulung yang agung. Saya langsung membayangkan diri saya yang setipis tisu ini bagaikan tisu yang habis dipakai ingus orang gitu ya Pak ya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan ada, berarti Tuhan memang bisa menyentuh apapun itu di bak sampah itu tadi ya, to be something new. Dan ini untuk saya pribadi ya, wah Tuhan seorang pemulung yang agung, bukan berarti pekerjaan pemulung itu jelek, tetapi justru dia bisa melihat value yang berbeda dari sisi orang-orang yang seperti kita mungkin yang nggak terpikir. Tapi Kak Unil, gitu. setelah ini kita mau makan kemana ya? Kan tadi mau ngajak makan kan kebetulan. Mungkin Pak WP belum sadar bahwa kita ini bermasalah gitu ya, penuh iya, mungkin Pak pergumulan. WP. Kau cerita dulu lah, kalau aku kan perempuan di ya. sebelah ini ada toko makan yang lumayan enak sih Pak kebetulan. Saya udah lihat kotak-kotak makanannya Pak di sini kok. Itu kosong semua Pak, kosong. Udah kosong semua maksudnya. Iya, tapi dari sisi sebagai teman yang bisa menolong atau mungkin orang yang peduli, kalau dari sisi yang mengalami pergumulannya mungkin tadi kalau mungkin saya salah mungkin bisa ditambahin ya Pak. Jadi yang pertama mungkin harus tahu sih tujuan hidupnya itu, mungkin mencari tujuan hidup juga, purpose dari hidupnya, dan kemudian tahu kalau Tuhan menaruh sesuatu di hidupmu. Iya, jadi yang paling berbahaya kan adalah ketika kita ngerasa hidup kita nggak berharga Hans, gitu ya. Nah sebagai orang Kristen tuh saya selalu ngomong gini tuh,
keberhargaan hidup itu bukan karena sesuatu yang ada di dalam diri kita, tetapi kan karena Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Makanya lambang di gereja kan salib itu loh. Kalau di dunia cuman ada kamu, ya Tuhan akan memberikan hidupnya bagi kamu. Value di dalam dirimu itu yang nggak akan bisa dirusak. Ya. Kamu gambar dan rupa Allah gitu ya. Dan beliau ngelihat itu, dan selalu beliau itu bisa memulihkan seburuk apapun kehidupan itu. Jadi jangan ngerasa ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Dia masih bisa memperbaikimu, dan saya sudah menyaksikan banyak hidup yang diperbaiki oleh Tuhan gitu. Dan yang kedua, setelah kita ngelihat keberhargaan nilai hidup kita, ya selalu ingat bahwa kita itu punya arti setidaknya bagi orang yang mencintai kita. Gitu ya. Yang walaupun karena budaya kita kan jarang ngomong I love you atau apapun gitu ya. Tapi yakinlah bahwa mereka menyayangi kita, mereka menerima kita apa adanya. Selalu ada orang-orang yang kayak begitu. Jadi kalau kamu ini udah nonton tayangan ini di kamarmu berapa hari nggak mandi, nggak makan, nggak minum, berpikir mengakhiri hidupmu, kamu pergi keluar dulu, terpapar sinar matahari, reaching out ke siapapun gitu ya, siapapun yang kamu ngerasa bisa menolong kamu, mau dengerin kamu, dan sadarlah, ya Tuhan itu menunggu kamu gitu. Dan bukan cuma menunggu, Dia juga ingin merits kamu, bukan dengan penghakiman tetapi dengan kasih yang besar. Saya jadi pengen ketemu sama temennya Pak WP yang berhasil membawa keluar anak itu tadi, Pak. Kebetulan itu saya, Kak. Tadi kan Enggak mungkin dia tato ya. Ini di Tato dalam ada gondrong, tato. dan sudah pernah mencoba tapi gagal. Oh, itu bukan saya. Nah, kan itu menarik sekali karena Tuhan pakai orang dengan kegagalan yang selevel itu untuk menyelamatkan yang lainnya. Jadi memang it's okay not to be okay ya sometimes ya Pak ya. Masih ingat nggak kisah perempuan yang saya ceritakan mau Ya, bunuh diri itu bagaimana, Pak? Jadi kan karena dia udah ditinggalin tunangannya dan hamil kemudian hamil gitu ya, saya bilang sama dia gini, jangan bunuh kandungannya, jangan aborsi, itu akan menimbulkan rasa bersalah yang besar. Saya ada teman yang mengelola tempat untuk orang kayak kamu dalam pergumulan yang sama supaya tetap hidup, tetap melahirkan, toh itu anakmu, tidak salah. Nah kemudian kontak kami terputus, lalu suatu kali saya lihat di Facebook gitu ya, dia sedang tag location-nya di sebuah salon, lalu dia menulis gini, haleluya, beban terlepas. Sedek. Di salon, tulisannya haleluya, beban terlepas. Wah langsung saya kontak, nak ini maksudnya apa nih? Kan saya khawatir dia menggugurkan kandungannya. Iya, anaknya. Ternyata. Nah dia bilang, Pak kita ketemu aja ya, boleh ya? Oke, tapi ini kandungan aman kan? Aman. Oke, kemudian kami ketemu. Setelah Pak WP merespon, reaching out, ada satu orang Pak yang merespons dan reaching out ke saya. Siapa nak? Mantan saya Pak. Mantan tuh bukan yang menghamili itu, yang bukan. sebelumnya. Iya, pacar saya yang sebelumnya. Dan dia tanya kenapa, saya ceritain semuanya. Dan mantan saya bilang, ya udah, kamu nikah aja sama aku. Jadi dengan dengerin orang yang bilang buanglah mantan pada tempatnya ya. Ingat mantan itu bisa di-recycle. Wah ini. Ya beneran 3R. Saya itu nggak bisa menyebutin secara detail, saya nggak akan memberikan informasi orang-orang yang saya ceritakan semuanya siapa, tetapi it's happen gitu ya. It is real ya. It's Real. Dan story. kemudian setahun 2 tahun kemudian dia kirim potret pernikahannya. Jadi dia udah lahir anak yang dari mantan tunangannya, dan dia sedang hamil anak kedua dari suaminya. Sih lihat gimana Tuhan itu bekerja kan gitu ya. Apa yang menurut dunia mustahil Tuhan bisa pulihkan kok. Betul. Dan beberapa Natal tahun setelahnya gitu dia ngirim potret keluarga lengkap.
anaknya 3. 1 anak pertama dari mantan tunangannya, 2 dari suaminya yang baru. Dan saya udah sempat kontak sama suaminya dan suaminya cuman bilang gini, ya saya masih sayang pertama, dan yang kedua people make mistakes, dan saya rasa saya nggak ingin jadi pahlawan Pak, saya merasa memang sayang dan ya udah kita jalan lagi aja. Dan Wow. ini sih Kak, betapa terbuktinya dari kisah Elia yang dia merasa sudah putus asa dan hancur, kemudian Tuhan datang dalam wujud yang tidak pernah ia bayangkan. Itu dalam bentuk angin sepoi-sepoi yang pelan, halus menghampiri dia dan sangat dekat gitu. Mungkin untuk Sobat Sigmo atau penonton yang di rumah sedang merasakan kegelisahan, kegalauan dan segala macam hal yang sepertinya udah gak bisa lagi nih gitu. Mungkin sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan seperti yang Pak WP sampaikan juga adalah coba kita berhenti dulu, kita stop dulu, kita bernafas, kita cari sinar matahari, kita makan, kita fokus ke diri kita dulu untuk berbenah dan mencari Tuhan tentu saja gitu. Bisa berdoa, bisa mencari hamba-hamba Tuhan atau mungkin teman-teman seiman yang dipercaya gitu ya. Untuk Ngobrol. seek for help gitu ya, ngobrol juga dan ya pasti ada aja orang yang peduli gitu. Pasti ada aja 1 orang minimal yang peduli. Kalau tidak ada, bisa kontak Pak WP di Instagramnya Boleh. PDT WP. Nah ini accessible pokoknya. Accessible, Dan gitu. sudah sangat berpengalaman ya untuk menolong. Ya saya nggak mau mendengar kabar buruk lagi ya teman-teman ya. Saya sudah kehilangan beberapa orang sahabat. Saya nggak mau kehilangan bahkan orang yang nggak saya kenal lagi. Iya. Karena itu nggak sekali 2 kali saya di reach out orang yang udah gini, udah mau minum obat dan yang lainnya, dan selalu perkataan saya sama, yuk kita ketemu. As soon as possible saya upayakan untuk itu gitu ya, supaya dia bisa keluar dari situ. Karena keputusasaan itu Hans dan Unil itu seperti dekapan kegelapan yang benar-benar membuat kita nggak bisa ngelihat yang lain. Betul, gitu ya. betul. Wah saya punya banyak kisah kayak begitu gitu. Terus kita cari orangnya sampai ketemu, sampai kemudian menghentikan dia. Please stop, jangan lakukan dulu deh. Nanti kita beresin ke belakang. Kita beresin ke belakang. Saya pernah jam 12 malam cari bersama satu keluarga orang yang mereka cintai itu sampai ketemu di sebuah tempat di mana dia udah naik menuju ke tempat yang paling tinggi dan kita tahu apa yang akan dia lakukan gitu ya, dan saya minta keluarganya stop, saya bilang saya aja yang bicara gitu ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau kami bisa menemukan kamu di sini itu udah kemurahan Tuhan. Jadi please stop. Kamu nggak mau pulang ke rumah nggak apa-apa, kamu nggak mau tinggal di rumahmu nggak apa-apa, kamu bisa tinggal di rumahku, tapi please stop doing this gitu ya. Karena akibatnya permanen dan nggak bisa diputar ulang. Gitu. Iya, benar. Wah, ini percakapan yang sangat, kalau bagiku sendiri ini sangat kental ya untuk kita renungkan kembali, Dan menghargai maknanya Iya, hidup. betul. Menemukan jawaban-jawaban yang mungkin dari angin sepoi-sepoi itu tadi. Terima kasih banget Pak Terima WP kasih, Pak. karena sudah berbagi dengan kita semua. Sayang sekali kita nggak punya the whole day ya untuk discuss ini. Tapi semoga pesan-pesan dari Pak WP tadi bisa menolong kita, baik yang sedang tidak dalam posisi terpuruk atau teman-teman yang lagi not feeling okay. Ya. That's okay, not feeling okay ya. Ya. Dan ya teman-teman, kita harus mengakhiri percakapan kita di Sigmo episode ini. Ya Hans ya, sedih ya harus selesai ya, tapi kita harus menutup dulu Pak WP. Saya Unil. Dan saya Hans. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya Di Sigmo Siniar GKI Bromo. Terima kasih Terima kasih Pak WP Terima untuk kasih Pak ceritanya. WP. Bye-bye. Sigmo.